penghujung sesi, ya di penghujung sesi nanti kita akan adakan door prize ke 3 partisipan yang beruntung. Ya, jadi saya terinspirasi dengan Bro Eka, ya. Jadi apapun keputusannya nanti, keputusan panitia tidak bisa diganggu gugat ya. Untuk door prize-nya nanti. Narasumbernya dapat nggak Pak Aang? Narasumber bisa ikut juga nanti, narasumber langsung dikirim ke rekeningnya masing-masing. Oke, sambil jalan, sambil menunggu yang lain, ya mungkin dari rekan-rekan 14 peserta ini nanti, 14 partisipan ini nanti bisa sedikit saya kasih bocoran ya, sedikit saya kasih bocoran. Kategori door prize-nya adalah yang pertama adalah keaktifan. Ya, jadi keaktifan, aktif pertanyaan yang paling menarik, open mic, berani open mic dan open cam. Ya, itu nanti kita jadikan apa pilihan ya. Jadi itu kategori yang kita ambil, nanti siapa yang bisa mendapat door prize. 3 door prize kita siapkan. Oke, dari MKO sudah ada, dari tim Yukart sudah ada, dari tim Kocop juga sudah ada, muncul semua. Sebelum kita, ya karena ini edisi spesial ya, kali ini kita lepas tahun 2021 dan kita sambut 2022, ya pastinya dengan luar biasa. Kita awali dulu sebelum kita masuk ke narasumber, ke pemateri, ya. Saya pengen cek sound nih dari masing-masing rekan-rekan semua, dari MKO, dari Coach Shop, dan dari Yukat. Ya, saya minta sedikit review, sedikit ulasan, dan sedikit harapan. Tahun 2022 nanti seperti apa? Ya, saya minta tolong satu-satu. Sekalian saya cek apakah sudah hadir atau goib. Ya, jadi sedikit review 2021 kemarin seperti apa, gimana perjalanannya, terus harapannya 2022 seperti apa. Ya, dari rekan-rekan Kocop dulu mungkin ya. Saya minta izin ke Mbak Eni. Mbak Eni Kocop Barat. Bisa minta suaranya Mbak Eni? Halo? Iya, selamat malam Pak. Selamat malam Mbak Eni, Ya, apa maaf ya kabar? nggak bisa Open cam. open cam. Oke, siap. Yang penting Ya, sambil suaranya. ini juga nggak apa ya Pak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suaranya aja sudah cukup menenangkan kita semua. Iya, selamat malam Pak Ya, Aang. silakan. Iya, jadi resolusi 2002 ya Pak ya. Review 2021 kemarin dan harapan di Review. 2002 ke depan nanti ya. Review di 2021. Di 2021 banyak pengalaman yang yang luar biasa sekali, apalagi di Kotshop ya Pak ya. Oke. Jadi dari suka, sedih, terus sama tim juga kayak gitu. Dan di 2021 untuk Kotshop Surabaya Barat bisa pindah atau mungkin kita punya ruko baru kayak gitu. Wih, mantap. Jadi alhamdulillah jadi di 2021 sudah punya ruko baru. Semoga di 2002 nanti dengan adanya ruko baru kita bisa Halo? Ya, silakan. Ini Ya. mau saya aminkan, Iya Pak. Jadi Pak Aang nanti di 2022 semoga CSB dengan ruko baru kita bisa mencapai target terus kesulitan tim juga kayak gitu. Kita bulannya juga kita bisa capai target tahunan juga kita bisa.
Amin, 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 dan amin, bisa amin. update skill. Seperti itu, Pak. Amin, luar biasa. Oke, terima kasih Mbak Eni. Ya, Terima kasih, Pak. Selamat malam. 2021 luar biasa, pencapaian yang luar biasa ya dari Coach Shop. Kita kasih apresiasi dan applause untuk Coach Shop ya, luar biasa sekali. Bisa move ke ruko yang lebih besar. Pastinya pencapaian yang juga luar biasa 2021 kemarin dan 2022 kita aminkan semua harapannya. Semoga terwujud dan bisa melebihi dari harapannya Mbak Eni pada khususnya dan rekan-rekan Coach Shop pada umumnya. Selanjutnya dari tim MKO nih. Nah, dari tim MKO saya minta izin dong ke Mas Eka. Ya, jangan sembunyi lu, Kak. Ya, silakan Mas Eka. Gimana 2021 kemarin dan harapannya 2022 nanti ke depan seperti apa? Kalau 2021 kemarin untuk saya pribadi pengalamannya banyak banget Pak saya dapat di MKO. Pertama ilmu di situ saya selalu bisa upgrade skill. Ya semoga ya di tahun 2022 untuk MKO ke depannya itu timnya bisa lebih kompak lagi, lebih solid lagi, dan terutama untuk omset itu baik tahunan maupun bulanan itu bisa tercapai 100%. Kalau untuk pribadi sih resolusi saya di 2022 mungkin di tahun 2021 saya masih kurang kurang percaya diri Pak ya, kurang percaya diri, masih kalau ngambil resiko tuh masih mikir-mikir. Semoga di tahun 2022 percaya diri saya bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih produktif lagi, kemudian bisa manajemen waktu itu lebih bisa lagi. Itu sih kalau untuk pribadi dan MKO. Amin. Oke, terima kasih Bro Eka ya. Jadi 2021 cukup banyak tantangan, tapi kita bersama-sama bareng bisa lewati dan harapannya 2022 semua lebih baik lagi, semuanya lebih mudah lagi dan kita bisa lebih besar lagi daripada sebelumnya. Satu lagi dari tim Yukat nih. Dari tim Yukat saya lihat ada Mas Sas Yukat Surabaya ya. Halo, adakah orang di situ? Halo. Bro Sas, apa kabar? Sepertinya masih belum ada di tempat. Bisa diwakilkan mungkin Pak Tito, Pak. Apa kabar Pak Tito? Apa kabar Pak Ang? Baik, alhamdulillah. Ya Pak, sepatah dua patah kata Pak, 2021 gimana dan 2022 nanti pengennya gimana Pak? Ya itu Pak Ang, ada anak Yukat Pak Ang, dari Mbak Siva Pak Ang yang akan bicara. Mbak Siva. Waktu dan tempat dipersilakan langsung dari Pak Tito. Titahnya. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Tito udah dilemparin resolusinya nih. Untuk resolusinya 2021 kehujanan leads aja. Terus akhirnya jadi banjir omset. Amin. Mantap. Menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin hari semakin jadi pribadi yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Terima kasih. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Siap. Oke, terima kasih dari rekan-rekan semua, Mbak Eni, Bro Eka, dan Mbak Siva ya. Kita aminkan semua harapan tahun 2022 nanti dan kita bersyukur alhamdulillah sekali 2021 sudah sejengkal lagi nanti kita lewatin 2022 lebih besar lagi dan lebih berkembang lagi dan lebih dari sebelumnya. Oke, sekarang kita lanjut ke edisi spesial kita kali ini ya, sharing session ke-41. Materinya adalah resolusi 2022 bersama bintang tamu kita ada Bapak Rupianton dan Ibu Rina. Kepada Bapak Rupianto dan Ibu Rina, waktu dan tempat saya persilakan.
Lu kurang di depan. Gimana nih Pak Rupi dah ya? Gimana Pak Rupi? Resolusi 2022 ini harusnya gimana sih kita nih? Dan 2021 kemarin gimana sih cara kita untuk bisa lebih bersyukur atau menerima mungkin ya, nggak cuma plus aja, ada minus-minusnya juga 2021 Pak Rupi. Ya, terima kasih Pak Ang, terima kasih para penggemar semua, terima kasih. Ya, mungkin karena di sini ada sudah datang jauh-jauh dari Yukart, saya persilakan ke Ibu Rina dulu mungkin untuk menyampaikan. Bu Rina ada waktunya bos. Bu Rina ada waktunya bos. Ladies first. Oh gitu. Siap Pak Rupi, nanti saya tunggu itunya dua patah katanya. Bu Rina, waktu dan tempat dipersilakan sama Pak Rupi. Oke, makasih Pak Rupi. Waduh, kayaknya malam ini tuh malam yang sudah ditunggu oleh semua anggota, sahabat ya kan, super gen semua kayaknya ya. Yang ditunggu bakar-bakarnya atau materi kita nih? Oke. Karena apanya? Yang ditunggu adalah malam tahun baru karena malam ini ditunggu oleh semua penduduk di dunia ya. Gitu ya. Mau merayakan malam ini, mau melewati pergantian tahun gitu. Oke. Besok ya, sudah besok Pak Rupi, besok sudah. Besok nih, tinggal hitungan berapa jam ya kan? Oke, karena pembahasannya adalah resolusi, sempat kan di grup itu kan juga dari admin juga sudah menyampaikan bahwasannya apa sih kira-kira resolusi tahun 2022, kemudian apa sih target yang teman-teman mau capai di 2022, kemudian bagaimana sih caranya merealisasikan agar bisa tercapai. Nah, sebelum ke situ coba kita analisa dulu aja ya. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kalau misalnya resolusi itu sendiri artinya adalah putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat musyawarah, sidang, pernyataan tertulis biasanya berisi tuntutan suatu hal. Itu kalau misalnya dari KBBI. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi, itu saya menyimpulkan seperti ini. Resolusi itu adalah keputusan dari apa yang diinginkan atau diharapkan oleh baik dari kita pribadi ataupun sekelompok bagian ya kan, dengan tenggang waktu dan target yang telah kita tetapkan. Sebenarnya poinnya di situ. Nah, kalau misalnya kita bahas 2021 dengan nanti kita 2022 pasti mungkin sebagian besar orang itu bakalan misal nih ya, kita nulis resolusi 1-20. Mungkin ada sebagian orang yang akan bagus ketika 1-20 resolusinya terwujudkan semua. Tapi ada beberapa hal juga orang yang di luar sana, mungkin saya pun sendiri dari 1-20, setengahnya lah paling kita resolusinya tercapai. Tapi setengahnya lagi resolusinya kita itu tidak tercapai. Nah, kenapa sih resolusi itu bisa tidak terjadi kayak gitu, atau mungkin tidak efektif dan sebagainya? Itu sebenarnya ada beberapa faktor. Nah, mungkin kalau misalnya karena saya terlebih dahulu yang menyampaikan sebelum Pak Rupi, mungkin saya akan lebih ke faktor kenapa sih resolusi itu sulit terrealisasikan kayak gitu. Nanti mungkin idem ataupun ada pendapat lain dari Pak Rupi nanti di sesinya Pak Rupi ya. Jadi kalau misalnya di sesi saya sebenarnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya gagal resolusi yang sudah kita buat. Nah, kegagalan itu kan pasti ada penyebabnya. Nah, penyebabnya kayak apa? Coba kita telusuri ya. Untuk yang di poin pertama, sebenarnya ada 5 poin, cuman saya bahas coba satu-satu dulu. Yang pertama adalah kurang mendetail. Apa saja, kapan, dan bagaimana rencana itu untuk terwujud. Nah, kalau misalnya teman-teman paham, biasanya kita law of interaction atau LOA. Di LOA sendiri itu ada 3 hal yang saya pelajari. Ada scripting, kemudian ada visualisasi, dan ada afirmasi. Nah, kalau misalnya ini kan semuanya Benny Group ya. Di Benny Group itu kan pasti dong kita paham kalau misalnya kita harus buat resolusi.
Nah, resolusi ini itu pasti wajib di scripting atau ditulis, paling tidak ditulis. Kemudian yang kedua adalah divisualisasikan. Nah, yang terakhir pasti diafirmasikan. Nah, untuk yang di scriptingnya itu sebenarnya harus detail. Apa saja sih yang kalian inginkan, kemudian kapan waktunya, kemudian bagaimana sih caranya untuk mewujudkan tersebut. Karena resolusi itu kan bagian dari mimpi yang ingin diwujudkan. Maka jangan hanya di angan-angan. Banyak di antara kita pasti ya mungkin di tempat lain ya, di sharing diskusi yang lainnya. Banyak orang yang mungkin aku pingin ini, aku pingin itu, tapi cuma di angan-angan doang. Nggak ada itu yang namanya scripting, nggak ada visualisasi, nggak ada yang namanya afirmasi. Sehingga mungkin dari angan-angannya kalian tersebut atau orang lain tersebut itu dampaknya mungkin kok nggak tercapai ya, harusnya kan aku udah punya ini, tapi kok kenapa belum kayak gitu. Nah, itu karena kurang detail. Sebenarnya kalau misalnya kita punya resolusi nantinya di 2022, nah ini nih ya, pasti kan semuanya punya resolusi nih. Nah, saran saya, ini siapkan kertas dan spidol. Nah, nih saya juga udah bawa nih ya. Ini kertas, ini spidol. Mari nanti malam kita langsung daripada yang lainnya nyebarin itu kembang api, mari kita langsung mencoret-coret di sebuah kertas ya kan ya. Resolusinya apa, ditulis detail kapan kalian mau, terus kemudian bagaimana cara kalian tuh ditulis dengan detailnya. Waduh, udah siap penggaris juga ya untuk buat ngitung apa tuh? Ini kertasnya berapa panjang? Oh, Saya udah siap meteran, Bu, meteran. iya, kalau misalnya Benny Groups itu pasti tahu kalau misalnya kita mau menulis, terserah deh mau pakai warna apa, sesuka kalian, curahkan semuanya apa yang kalian harapkan dan apa yang kalian inginkan tertuai di sebuah kertas, kemudian kertas itu dikasih deadline, paling tidak kapan sih ini harus terwujud, lantas bagaimana caranya. Jadi di samping itu juga pasti realistis ya kan. Nah, selain di situ itu ternyata ada lagi yang kedua itu seringkali lupa atau lalai dengan yang lainnya. Misal nih, kita pingin pada saat ini ya, kita bikin besok, aku 2022 harus punya handphone kayak gitu. Tapi kadang ya namanya manusia kan ya, bawaan setiap manusia itu ya paling tidak menunda-nunda pekerjaan ya kan, atau target yang sudah kalian plan itu sudah ada, tapi mbok tunda kayak gitu. Kemudian biasanya kalian itu akan kalah dengan keperluan yang lainnya yang mengorbankan tujuan di awal. Biasanya seperti anggap aja kayak gini. Kalian tuh tadi kan saya bilang, besok saya tuh pengen 2022 itu pengen punya handphone, mobil, rumah dan sebagainya. Tapi yang harusnya kalian mingguannya itu nabung dan sebagainya, kalian buang itu untuk jalan-jalan dan sebagainya. Ya otomatis dong, otomatis dari target yang sudah ditentukan itu otomatis nggak bakalan tercapai, orang uangnya aja udah dibuat yang lainnya kayak gitu. Nah, seringkali kita seperti itu. Nah, saya harap nanti di 2022 karena sudah tahu materinya seperti ini, kita semua nggak seperti itu lagi ya. Meskipun saya juga seperti itu sih kadang, hilaf, namanya juga hilaf kan, makanya kita pelajari bersama. Kemudian yang ketiga, itu adanya dari kita sendiri itu mudah menyerah. Tidak ada motivasi dan kemudian mengabaikan karena merasa sulit untuk diwujudkan. Ya dari yang kita hibur-hura tadi ya, itu kita seringkali kayak misalnya, susah deh kayaknya untuk menggapai suatu impian yang sudah kita targetkan itu. Nah sebenarnya ini bukan hal yang sulit, tapi kita perlu orang lain. Jadi kita itu perlu orang yang, apa ya, kalau misalnya biasanya itu bahasanya coach, membimbing. Jadi ketika kita down, motivasinya kita down, dan kemudian motivasinya kita jatuh, itu ada coach yang, ingat, lu kan pingin kayak gini, kamu kan pingin kayak gini, ini ayo, kamu belum capai di sini, ayo terus direalisasikan, kamu harus ikut kayak gini. Nah, itu kan istilahnya menyadarkan kita. Nah, semangat yang melemah, itu adalah gejala akan menyerah. Nah, makanya kita butuh coach untuk memotivasi. Kan selain kita bisa memotivasi diri sendiri, paling tidak kita juga butuh bantuan motivasi dari orang lain. Nah, yang keempat, itu merasa mampu mengatasinya sendiri. Padahal kita adalah makhluk sosial yang masih ada campur tangan Tuhan. Nah, kalau misalnya seperti ini kan seringkali nih kita udah nulis realisasi itu resolusi itu banyak banget gitu kan. Cuman kadang-kadang kalah ya memang sih itu kita sok-sokan kita bisa handle itu sendiri, padahal ya enggak juga gitu. Karena semuanya itu juga ada ikut
campur tangannya Tuhan atau Allah yang nanti akan oke, ini kamu tak kasih ya. Oh, belum saatnya kamu tak kasih kayak gitu. Jadi wajib untuk kita juga untuk ya mengikuti apa ya istilahnya agamanya masing-masing ya. Kalau misalnya di Islam pasti ya diajari untuk gimana caranya bersyukur, kemudian meminta bantuan dan sebagainya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinan tak terduga yang memang tak disangka oleh manusia. Tapi ingatlah, kesempatan dan harapan selalu ada untuk memperbaikinya. Pernah sih kita kan pasti kayak yang tadi saya infokan di awal, 1-20 resolusi yang sudah kita buat, ada beberapa orang yang bisa tercapai semuanya. Tapi ada beberapa orang juga yang hanya setengahnya, bahkan 1-2 aja. Nah, ini kan mungkin ada beberapa faktor yang tidak disangka, dalam arti mungkin yaitu tadi yang hampir sama di poin keempat, ada campur tangan Tuhan. Ada Allah tidak berkehendak untuk kamu memperolehnya sekarang, kamu memperolehnya nanti mungkin. Nah, tapi itu sikap kita itu jangan kayak ya susah deh, nggak bisa, kok aku nggak dikasih dan sebagainya. Nggak, tetap kita harus punya motivasi. Oh mungkin ini memang belum terjadi karena apa nih yang salah. Coba kita cek lagi bagaimana cara kita untuk merealisasinya, apakah sudah benar atau masih ada yang salah kayak gitu. Nah kemudian jangan lupa juga untuk berdoa. Udah sih Pak Aang, cukup itu sih kalau dari aku. Mungkin tambahannya di Pak Rupi deh. Silakan, monggo. Ya, oke. Terima kasih Bu Rina ya. Jadi kita diingatkan untuk tetap punya kontrol ya. Kita punya kontrol supaya resolusi 2022 kita itu on track ya. Jadi kita harus detail, tadi dijelaskan scripting, visualisasi dan afirmasi ya, itu harus dilakukan berulang-ulang. Terus juga kita harus percaya bahwa semua itu memang ada campur tangan dari Tuhan ya. Jadi jangan terlalu over confident bahwa semuanya itu atas kehendak kita, karena memang kita harus mendekatkan diri dan pasti ada bantuan dari Tuhan untuk resolusi tahun 2022 kita. Oke, dari Pak Rupi Pak, gimana Pak overview-nya? Kira-kira harus gimana sih resolusi 2022 tuh Pak? Overview ya Pak ya, harus gimana? Oke, terima kasih Pak Ang. Kalau tadi saya sempat dengar satu materi yang sangat luar biasa sekali disampaikan Bu Mbak Rina ya tadi mengenai LOA ya, Law of Attraction. Jadi kalau mungkin di teman-teman di Godshop, di Yukar, di MKO, saya sangat yakin sekali kalau materi mengenai LOA ini sudah pernah disampaikan oleh Pak Beni tentunya ya pada saat mungkin teman-teman training. Jadi mungkin kita hanya sifatnya di sini lebih sedikit sedikit dalam lagi, sedikit masuk lagi apa sih LOA itu, karena sangat menarik tadi yang disampaikan oleh Mbak Rina, Pak Ang. Jadi law attraction itu kan kalau secara secara pengertiannya law of attraction itu hukum tarik menarik gitu ya. Jadi kalau di beberapa di beberapa kosakata yang lebih mudah itu mungkin ada yang bilang hukum karma gitu ya. Atau mungkin kalau di beberapa ini yang hukum sebab akibat gitu kan. Ada di beberapa lagi orang bilang itu seperti ya mungkin kalau paling mudah kalau dalam pemikiran saya sih gini, kalau kita pengen bakso, misalkan kita lagi keluar rumah, kebetulan lagi ada tukang bakso lewat, kita panggil, pasti kan yang jual bakso menghampiri kita, yaitu LOA gitu ya. Mungkin sesimpel itu. Jadi law of attraction ini kalau menurut yang saya pelajari ini sangat menarik, memang sangat menarik. Jadi mungkin kalau boleh saya cerita sedikit. Saya yakin 100% yakin teman-teman di grup ini yang mungkin semua sudah hadir, saya yakin pernah mengalami ya mungkin, tapi pada saat mengalami itu belum tahu secara teorinya. Mungkin tadi sudah disampaikan Mbak Rina, ada
kalau secara di bukunya itu ada ask, ada believe, ada receive. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang kita dapatkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar pemikiran kita itu lebih besar dayanya daripada apa yang kita kira gitu ya. Jadi sudah dikatakan ada campur tangan Tuhan gitu ya. Kadang-kadang kita mikir, wah mungkin nggak ya, mungkin nggak ya saya punya ini, mungkin nggak ya saya bisa itu, mungkin nggak ya saya pengen ini terwujud, mungkin nggak ya saya pengen ini terwujud. Mungkin saya sedikit storytelling ya. Ini pengalaman pribadi saya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sangat ingin sekali. Jadi bukan saya sangat ingin ya. Saya sangat menginginkan sekali. Saya nggak sadar baru keinget itu sebelum materi ini, sebelum sesi ini, saya mikir apa ya yang pernah terjadi dalam hidup saya, dan saya ingat satu momen ketika Tuhan mengabulkan bagaimana kalau di Loa itu disebutkan bagaimana alam itu mengabulkan keinginan kita, atau alam di sini Tuhan lah ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sempat punya pengalaman ya seperti apa ya. Jadi benar-benar kalau di Loa tadi kan yang disebutkan Mbak Rina tadi ada scripting gitu ya, ada afirmasi, ada visualisasi. Beberapa tahun yang lalu kalau di MKO kan mesti ya di akhir tahun kita itu nulis apa sih yang pengen kamu capai gitu kan, tulis di situ 20 yang resolusi ya, yang kita bahas kan resolusi nih, 20 resolusi tahun depan. Satu mungkin punya tabungan senilai sekian, dua mungkin punya ini, punya itu, dan lain-lain. Ada waktu itu satu hal yang setelah saya tulis ya, itu benar-benar saya meminta, benar-benar saya minta kepada sungguh-sungguh hati saya, pikiran saya sungguh-sungguh minta waktu itu. Kemudian setelah minta itu, karena saking kalau mungkin bahasanya Pak Beni, bahasanya Bu Santi, itu masuk ke alam bawah sadar ya. Karena saya benar-benar minta, saya benar-benar masuk ke alam bawah sadar. Beberapa waktu berlalu itu jadi ada teorinya di Law of Attraction itu namanya manifest ya. Manifest itu jadi seperti ini. Simpelnya seperti ini. Ketika saya cerita lagi balik lagi ke cerita saya bilang aja waktu itu saya pengen banget ke Tanah Suci. Ya, kalau kita mungkin umat Islam umroh lah gitu ya, umroh atau ibadah haji gitu. Nah, setelah waktu itu saya tulis, setelah itu saya benar-benar karena itu masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Bahkan ketika saya di jalan pun, ketika saya kadang melakukan sholat, itu bahkan sampai ke bawah gitu. Saya benar-benar ke bawah. Saya ngelihat YouTube, saya mempraktekkan teknik visualisasi itu. Saya ngelihat YouTube, saya ngelihat gimana sih di sana gitu ya. Dan itu ke bawah. Ketika saya sholat, ketika saya mungkin sedang makan, ketika mungkin saya sedang perjalanan, itu benar-benar saya merasakan seolah-olah saya itu ada di sana, seolah-olah saya sedang beribadah di sana, seolah-olah saya sedang memang benar-benar menjalankan aktivitas sebagaimana orang beribadah di sana gitu ya. Benar-benar itu kebawa gitu. Dan padahal itu belum terjadi. Itu masih jauh ya, belum terjadi. Nah, selang beberapa waktu, 1 tahun berlalu, waktu itu saya memang waduh, ini kayaknya belum mungkin ini untuk pergi ke sana. Uang saya sendiri belum cukup gitu ya. Tapi ketika itu logika saya tadi itu kembali ke kenyataan, kan kenyataannya sekarang uang tabungan saya aja baru segini. Wah, cukup nggak ya? Tapi ketika saya kembali ke fokus, benar-benar fokus lagi ke tujuan tadi yang saya inginkan, pergi ke sana. Ketika saya melakukan kegiatan sehari-hari pun saya ketarik lagi
Dan ini memang benar-benar terjadi seperti yang dikatakan di teorinya di alam bawah sadar gitu ya. Dan beberapa waktu kemudian, kalau nggak salah itu setahun lebih, tiba-tiba saya kebetulan, ya alhamdulillah waktu itu saya sama istri dapat hadiah untuk menunaikan ibadah di sana. Wah, itu benar-benar, ini benar-benar kalau saya ngeliat uang tabungan saya, nggak mungkin banget. Ini sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu yang nggak mungkin, impossible banget. Tapi bahasanya Mbak Bu Rina tadi kan kemungkinan tak terduga ya. Jadi banyak yang tak terduga. Ya, jadi ini yang benar-benar tadi setelah saya belajar law of attraction, apa itu scripting, afirmasi, visualisasi, manifest, ternyata benar-benar kekuatan Tuhan, tangan Tuhan itu menunjukkan kuasanya, gitu. Itu yang pengalaman saya, Pak Ang. Jadi benar-benar terjadi. Ada pihak ketiga yang memang benar-benar kalau kita benar-benar pengen, artinya udah jalanin aja, udah. Tadi memang kayak dipikir-pikir itu kayak nggak masuk akal. Saya seperti orang gila gitu ya. Iya. Wah, bener-bener kayak orang gila beneran. Nggak bisa dihitung ya, duitnya nggak cukup, duitnya belum ada gitu. Tapi tiba-tiba karena pikiran alam semesta Tuhan membantu jadi berangkat gitu Pak ya. Keajaiban lah ya. Ternyata setelah saya belajar teorinya, kebetulan saya ada materi LOA, nanti bisa saya sharing ke teman-teman di Sales Supergen, nanti saya share di grup. Ada istilah gini Pak, ada di materinya itu dikatakan fake it until you make it. Ya, fake it until you make it. Jadi fake itu palsu ibaratnya. Fake itu memang artinya palsu ya. Fake it until you make it. Jadi ya kita acting seolah-olah itu sudah benar-benar terjadi gitu loh. Saya tadi ceritakan, saya beribadah itu seolah-olah ya kayak orang gila. Saya ngebayangin lagi sholat di sana, lagi ngelihat apa ada hal-hal apa di sana. Padahal itu saya memvisualisasikan, saya ngelihat dari YouTube, saya ngelihat dari sumber-sumber internet ya, sampai ke bawah gitu loh. Dan akhirnya setelah sampai sana ya sama gitu kan. Kayak mungkin kalau orang bilang kayak deja vu. Kayaknya aku pernah ada di sini. Padahal ya itu dulu di alam pikiran saya sendiri dan ternyata alhamdulillah saya bisa sampai ke sana gitu, Pak. Mungkin itu kalau secara storytelling, tapi kalau secara teknisnya tadi sudah beberapa disebutin Bu Barina tadi, ya ada afirmasi, ada scripting, ada visualisasi ya. Bagaimana kita manifest, kita benar-benar membayangkan, kita benar-benar memikirkan, kita benar-benar seolah-olah sudah memiliki atau seolah-olah sudah terwujud gitu loh. Dan itu memang benar-benar terjadi dalam hidup saya. Jadi saya yakin juga di teman-teman banyak juga yang mengalami hal-hal seperti itu. Tapi ya itu bukan kalau di film-film itu kan kayak ada jin yang mewujudkan ini kamu gitu kan, bukan kayak gitu, tapi memang benar-benar ada kuasa Tuhan ya. Kalau di situ mungkin di teorinya disebutkan ada alam yang apa yang kita minta ya. Kalau di beberapa ini kayak hukum karma, mungkin kalau di Islam pun ada sebenarnya. Jadi apa yang kita prasangkakan itu ya yang akan terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan main-main dengan pikiran kita, latih untuk pikiran kita selalu positif, selalu mengeluarkan getaran-getaran yang memang di situ positif, bersyukur gitu ya. Apapun yang kita alami ya kita terima, kita syukuri, dan kita coba untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Itu sih mungkin kalau dari saya. Maaf mungkin terlalu lama Pak. Tapi kalau ini silakan. Oke, luar biasa Pak Rupi. Jadi fake it until you make it. Ya, jadi kita harus walaupun belum punya ya, kita berangan-angan, berprasangka untuk kita punya dulu. Act it lah ya, act it juga. Ya, mungkin tadi dikatakan visualisasi ya Pak Ang ya. Iya. Visualisasi. Kalau di teorinya law itu visualisasi lebih tepatnya gitu. Jadi setelah ditulis kita visualisasikan. Visualisasinya nggak hanya dibayangkan, tapi benar-benar
seolah-olah kita itu berakting kayak sudah terjadi ke kita gitu. Oke, Mungkin. siap. Oke, guys, jadi ini dari Pak Rupi tadi ya, yang sudah benar-benar merasakan adanya keajaiban terjadinya loa ya. Jadi kalau misalnya buat rekan-rekan yang masih berpikir, ah loa itu teori, ah loa itu cuman apa bahasanya ya, drama, ah cuman loa itu cuman kayak indah-indahnya aja. Nah ini kita dapat testimoni langsung dari yang sudah merasakan loa. Luar biasa sekali ya. Kalau dihitung, ya tadi Pak Rupi cerita, kalau dihitung itu masih belum cukup. Kalau dihitung ini masih belum possible. Tapi tiba-tiba dengan adanya loanya tadi, keinginan yang benar-benar ingin ya, benar-benar kebawa di setiap aktivitasnya. Nah, coba deh ya, ini kita masih ada waktu nanti sampai jam 12 malam atau mulai mau dipikirkan sekarang ya buat rekan-rekan semua. Ya, ayo, apa sih sebenarnya keinginan yang paling besar kita yang benar-benar harus, benar-benar nggak boleh nggak bisa ditawar. Ya, ini kalau misalnya 2022 ini udah pastilah. Nah, itu kita coba scripting. Kita tulis dulu ya, terus kita visualisasikan ya, mungkin beberapa ngasih materi dream book mungkin ya, bisa digambarkan visualisasi, jadi kita nggak cuma ingat otak kanan sama otak kiri kita jalan, kurang lebih gitu ya Pak Rupi ya. Terus juga kita afirmasi ya, kita ulang-ulang terus ya, kita jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita lalai, dan ini harus benar-benar terwujud. Ya, kurang lebih gitu ya Pak Rupi, Bu Rina. Kalau gambaran yang saya tangkap, ini saya sambil membaca feedback dari rekan-rekan. Ada dari Pak Alif jam 7.27 tadi. Apakah resolusi itu berdasarkan impian atau berdasarkan realistis? Ya, jadi kalau impian itu belum. Kalau realistis itu berarti possible, antara possible sama enggak possible ya. Agar ketika tidak achieve, tidak kecewa banget ya. Jadi ini sekalian minta tips. Kira-kira gimana nih? Saya boleh minta feedbacknya dari Bu Rina dulu? Baik, kalau dari saya ya, kebetulan saya sih karena sudah sharing sama Pak Rupi juga, di LOA itu diajarkan bahwasanya sebenarnya itu tuh boleh bermimpi tanpa realistis, itu boleh sebenarnya. Ya kan? Itu nanti coba ke Pak Rupi aja deh, karena beliau yang sudah mengikuti seminarnya waktu itu ya. Tapi kalau secara saya pribadi, karena pandangan saya itu akhirnya terpatahkan di situ. Kalau saya sendiri itu memang realistis. Sekarang yang terjadi itu yang kemarin saya bikin. Jadi memang saya detailnya itu dalam arti kalau misalnya besok targetnya sekian, oke, per bulannya berapa dan harus tercapai berapa. Nah kalau misalnya punya hutang berarti ini harus terbayarkan kapan. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari saya realistis. Cuman karena saya sharing bersama Pak Rupi ya, nah versi Pak Rupi ini nggak perlu realistis juga nggak apa-apa kayak gitu. Cuman karena beliau yang sudah mengikuti seminarnya, jadi beliau yang lebih paham. Kayak gitu Pak Ang. Oke, siap, masuk akal ya. Jadi berdasarkan data oke, karena sebenarnya semua kan keinginan kita harus ada plan-nya, harus ada target harian kan, berapa yang harus di-achieve, berapa yang harus disisihkan, semuanya sebenarnya bisa dihitung ya. Kalau dari Pak Rupi sendiri gimana Pak, kira-kira Pak? Oke, ya terima kasih Bu Rina ini. Saya pengen ketawa. Ya, sama kayak gini lah. Apa namanya? Ya, realistis itu memang sangat diperlukan. Jadi kalau ibaratnya gini, ada kalau kita kan jadi ada apa ya? Gimana ya bahasanya ya? Jadi ada takdir sebenarnya. Kamu itu ditakdirkan kaya. Oke. Atau gini deh, paling simpel, setiap kita, kalau kita kan muslim ya, rata-rata muslim, atau mungkin agama lain inilah.
Tapi bukan masalah agamanya, tapi gini, kita berdoa, ah ya Tuhan, saya pengen kaya gitu ya. Terus apakah setelah kita berdoa, bos, kita berdoa dengan 1000% deh. Tapi pertanyaannya adalah, apakah setelah kita berdoa, terus kemudian kita rebahan, terus kemudian kita santai, terus kemudian kita nggak melakukan apa-apa, tahu-tahu dur kayak kan nggak mungkin gitu kan. Jadi sama dengan tadi kan. Makanya tadi ada di situ kalau kita berdoa mungkin hanya pakai kata-kata, kemudian mungkin pakai kayak ritual tertentu. Tapi kalau di Loa itu kan diajarkan ada scripting. Scripting itu menulis. Jadi tulis sedetail mungkin apa yang kamu inginkan. Visualisasikan. Divisualisasikan itu tujuannya kayak tadi benar-benar sampai bahkan ini cerita nyata yang tadi saya ceritakan itu nyata. Saya hampir kayak orang gila kalau saya pikir karena di beberapa kejadian itu ya saya benar-benar kayak sedang berada seolah-olah ya ini seolah-olah jadi sedang mengalami itu seolah-olah sudah mempunyai itu gitu ya. Jadi tapi ingat kita juga manusia kadang-kadang ada saat-saat juga di mana kita juga ada down, kita juga ada mungkin waduh capek, itu manusiawi, sangat manusiawi sekali. Jadi kalau di sini dikatakan itu sangat manusiawi sekali. Tapi saya tadi juga ceritakan, pada saat saya melihat uang tabungan saya ke teman-teman, itu nggak mungkin gitu loh. Aduh, saya lemes, sudah setahun gitu kan ya. Pada saat nulis lagi, ini sudah kejadian, udah setahun, udah kita bikin dream book lagi, kita buka dream book lama kita, loh ini loh belum tercapai. Saya buka rekening, saya buka m-banking, waduh tabungan saya masih sekian. Down kan? Down. Waduh, capek kan? Capek. Ini nggak realistis ini gimana ya cara mewujudkannya? Padahal saya sudah merasa kerja, saya sudah merasa nabung, tapi masih belum kejadian. Tapi setelah itu, karena saya memang benar-benar ingin, saya benar-benar kuat sekali permintaan saya. Jadi kan kalau di teknik Loa tadi kan gitu kan, ask, believe, and dapat gitu ya. Minta, percaya, itu dapat gitu. Artinya di tahun kedua itu Tuhan benar-benar mengabulkan. Boom. Tanpa ada hujan, tanpa ada petir, tanpa ada disangka-sangka. Jadi memang betul ada ayat kalau nggak salah, saya cuma lupa. Jadi Tuhan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, itu saya pernah mengalami dalam hidup saya. Jadi dan ternyata kalau saya membaca lebih banyak mengenai Law of Attraction ini, loh kok sama ya, loh kok terjadi ya. Tapi ya kembali lagi teman-teman, bukan tadi soal oh saya minta ya Tuhan saya minta uang 1 M habis itu rebahan. Nah, itu namanya mimpi di siang bolong deh. Tapi tetap kita juga melakukan upaya untuk ya kerja keras ya, nabung ya tetap ini. Tapi jangan pernah lepaskan apa yang benar-benar kamu inginkan. Maksudnya di situ. Bahkan sampai dibayangkan tadi saya ceritakan saya hampir mirip orang gila gitu. Benar, kalau saya kayak hayalan itu ya, kalau kas dikagetin mungkin kita berhayal, dikagetin. Woi. Tersadar, aku kayak gendeng ya, berarti saya hampir mirip orang gila. Tapi itu namanya memang di sini setelah saya cocokkan teorinya, oh ini teknik visualisasi namanya. Bahkan disebutkan teorinya saya juga kaget, fake it tadi ya. Fake it until you make it. Artinya berpura-puralah seolah-olah sudah terjadi gitu ya. Seperti itu. Nanti bisa saya share ke teman-teman di Supergen, saya share materinya. Ini luar biasa. Luar biasanya gini ya Pak Rupiah. Jadi di tahun pertama masih belum terwujud itu ya berarti Pak ya. Jadi itu nggak langsung instan di tahun pertama Pak, karena hanya Indomie yang instan ya Pak ya, bener itu. Bisa jadi gini juga mungkin ya, buat rekan-rekan juga kalau misalnya yang resolusi tahun kemarin belum terwujud 2021 ini kita lagi dites nih, seberapa kuat sih ya
seberapa kuat sih kita inginin supaya resolusi itu terwujud, dan itu sudah pernah terjadi di Pak Rupi ya, keajaiban luar biasa, ternyata di tahun berikutnya terwujud untuk berangkat umroh, luar biasa sekali, sangat menginspirasi Pak Rupi ya. Jadi tetap seberapa kuat sih keinginan kita ya untuk itu, masih kepikiran nggak sih setelah diganggu rekening yang nggak sampai, diganggu banyak aktivitas-aktivitas, masih kepikiran nggak sih kita nih sama resolusi kita itu? Oke, siap. Jadi itu dua kali Pak. Saya dulu juga punya mobil gitu. Saya sebelum punya mobil, saya naik motor ya, di sampingnya orang naik mobil. Saya ngeliat ke dalam mobil seolah-olah saya sedang nyetir mobil gitu. Waktu itu saya belum bisa nyetir mobil, saya belum punya SIM A. Kemana-mana pun kerja juga waktu itu masih disetirin Pak Beni ya, mungkin kalau Bapak hadir, wah sangat merepotkan. Tapi akhirnya karena mungkin ya saya pengen banget, ya alhamdulillah terjadi lagi Pak. Gitu. Artinya untuk teman-teman yang memang benar-benar pengen, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Jadi tadi ada kalanya mungkin kita masih disuruh bersabar dulu ya kan, tadi Mbak Rina juga di awal bilang gitu ya. Mungkin kalau apalagi yang jomblo ya, belum punya pasangan, jangan khawatir, mungkin sekarang saat ini jodoh kamu sedang dilahirkan gitu ya, atau sudah lahir sekarang. Oh, gitu. Sabar. Oke. Jadi terkait tidak achieve atau tidak kecewa banget, tadi juga kurang lebih sudah disampaikan. Jadi sebenarnya kita harus lebih bersabar ya, dan kadang-kadang kita juga dites seberapa ingin sih kita untuk resolusi itu terwujud. Dan ya ini tadi Pak Rupi cerita 2 kali keajaiban terjadi ya, jadi mau ragu apa lagi gitu. Oke, ini ada lagi tambahan dari Pak Slamet Kocok Makassar. Bagaimana caranya kita menentukan resolusi, karena terkadang kebanyakan dari kita takut untuk bermimpi besar. Ya, oke. Jadi bagaimana kita menentukan resolusi, terkadang kebanyakan dari kita takut untuk bermimpi besar. Oke, gimana Pak Rupi kira-kira Pak? Kaitannya resolusi dengan mimpi besar. Iya, kalau saya simpel jawabnya, kalau saya pernah baca di beberapa quote ya, karena saya suka banget sama dunia teknologi, saya sering baca beberapa biografinya mengenai Jack Ma, Mark Zuckerberg. Jadi kalau mimpimu belum cukup, kalau mimpimu belum diketawakan orang lain, ya, belum besar, berarti mimpinya masih kecil gitu ya. Tapi jangan sampai mimpi yang lain ya. Berarti kalau mimpimu itu belum diketawakan, bagaimana kalau saya cerita Jack Ma? Dia ngajak kalau nggak salah beberapa puluh sahabatnya diajak untuk mendirikan Alibaba. Dia ditinggalkan berapa puluh temennya waktu itu, karena dianggap ya kayak tadi, mimpi lu nggak mungkin, mimpi lu nggak mungkin diwujudin, ini impossible, ini terlalu khayal. Tapi gimana seorang Jack Ma nggak menyerah, dia cari yang lain, dia gimana berusaha untuk meyakinkan temennya, sampai akhirnya kita tahu sendiri sekarang Alibaba sebesar apa gitu ya. Artinya kalau jangan takut kalau di Law of Attraction, jangan takut untuk, kalau mungkin saya pernah juga lihat di Tung Desem Waringin misalkan. Waktu itu beliau belum punya apa-apa, tapi beliau tulis ya di rekeningnya kalau nggak salah 1 M gitu ya. Jadi jangan ragu sebelum waktu itu, coba nanti cari aja biografinya Tung Desem Waringin, yang saya pikir semua teman-teman tahu. Jadi semua kisah sukses orang-orang yang dulunya nggak punya apa-apa sama kok. Artinya berangkat dari nggak punya apa-apa, mereka juga mempraktekkan. Kebetulan yang kita bahas kali ini ilmunya pakai konsepnya Law of Attraction. Kita juga diajari tadi kalau nggak salah di kantor juga kita nulis ya Pak Ang ya, apa resolusimu? Ada yang pengen punya tabungan uang tunai 1 M, ada yang pengen pergi ke Tanah Suci. Saya lihat tadi
ada yang pengen. Jadi mereka menulis. Jadi kalau kita yang sama-sama belajar, kita nggak mungkin ngetawain. Tapi kalau mungkin ketemu orang lain, wah ini konyol banget atau ini bercanda lo ya kan. Nah, tapi tidak seperti itu. Artinya kalau mimpimu atau keinginanmu belum orang lain tertawa atau belum diremehkan orang lain, itu artinya belum cukup besar. Jangan takut untuk bermimpi besar. Oke, siap. Siap. Mungkin saya sedikit menambahkan tadi dari pertanyaannya Pak Slamet ya, ke Bu Rina ya. Kira-kira ada tips nggak sih, Bu Rina, caranya membuat resolusi, ya, caranya membuat resolusi yang achievable, ya 1 tahun ke depan atau dalam jangka waktu berapa 1 tahun ke depan lah biasanya kita buat resolusi ya. Cara tips-tips atau cara untuk membuat resolusi yang achievable 1 tahun ke depan lah. Kalau resolusi kita ngomong 1 tahun lah ya. Halo, ya Pak Ang. Ya, halo. Ya, cara untuk tips ya. Tips Ya, bagaimana kita menentukan resolusi ya. Dan ini mungkin lebih ke itunya gimana sih, ada nggak sih tips caranya supaya buat resolusi yang achievable. Saya ingin tabungan saya bertambah 10.000. Apa? Oke. Ya, silakan. Ya, kalau misalnya saya sendiri sih mungkin kayak yang tadi saya sampaikan ya, sebenarnya kalau misalnya mau achieve atau tidaknya itu tergantung diri kita sendiri. Tadi kan saya sudah istilahnya saya sudah info nih, penyebabnya seperti ini. Biasanya kita alami kok itu, penyebab seperti itu kita alami. Cuman gimana caranya untuk resolusi itu terwujud? Biasanya kalau dari saya sendiri itu biasanya memang harus spesifik, detail. Apa yang diinginkan. Kemudian kapan sih jangka waktunya? Biasanya kalau misalnya saya bikin itu, kebetulan saya bikinnya 5 tahun. Nah, kapan sih kayak misalnya nih, saya harus beli ini, saya harus beli itu kapan deadline-nya? Nah, bulan apa? Detailnya bulan apa? Kemudian apa yang harus saya lakukan? Saya ketika misal nih, anggap aja saya beli handphone ya. Saya handphone kemudian seperti apa sih itu? Kemudian dicari tahu, ya hampir sama kayak baru sampaikan tadi, divisualisasikan. Tapi kalau saya dibatin sama dilihat gambar itu, kemudian dicetak, ya kan? Kemudian dipajang, biasanya seperti itu. Kemudian kalau sampai yang tadi kan kalau infonya Pak Rupi kan membayangkan kamu pakai handphone itu. Nah, saya belum sampai di situ sih, memang belum sampai di situ. Cuman saya realistisnya adalah ini harga handphone ini berapa gitu kan. Kemudian gaji saya berapa, ya kan. Nah, saya berharap gaji saya besok itu lebih dari ini kayak gitu. Jadi ada harapan di situ. Kemudian nanti ini harus tercapainya kapan? Tahun berapa ataupun bulan apa sih saya harus punya ini kayak gitu. Nah, itu dihitung. Nah, jangan sampai dari kita itu cuma diangan-angan aja. Jadi memang terskrip dan memang terdetail sampai sedetail-detailnya. Kapan itu harus dibeli dan sebagainya. Terakhir, memang ketika saya ada down-nya dan sebagainya, itu mama saya, ini tips ya, nggak tahu sih kalau yang lainnya punya orang coach yang ini ya silahkan. Mama saya itu dari semua skrip yang sudah saya buat, mama saya itu tempel di lemari, yang lemari itu setiap saat saya buka. Jadi mama saya itu ngerimen saya kayak istilahnya, hey kamu ini ya ada target yang belum tercapai. Ini loh yang belum kamu tercapai. Jadi setiap bangun pagi, setiap mau berangkat kerja ya kan ya. Lemari itu memang lemari yang memang setiap harinya saya buka, mau itu saya sebelum tidur dan sebagainya. Dan itu pasti kebaca. Nah, dari situ. Jadi mama saya itu adalah coach yang terhebat memang, menempelkan segala sesuatunya pas, tepat sasaran. Kayak gitu sih Pak Aang. Siap. Thank you, Bu Rina. Jadi rekan-rekan semua ternyata ya, keinginan kita, resolusi kita itu sebenarnya bisa dihitung nggak tadi menurut Bu Rina ya. Contoh misalnya kita pengen punya, saya sebutin resolusi saya pengen punya mobil expander Ultimate yang harganya 500 juta. Wah, setahun lagi. Wah, 500 juta setahun lagi. Berarti 12 bulannya, 1 bulannya harus spare berapa? Oke, gaji saya sekarang sekian. Berarti untuk bisa 1 bulan sekian, saya harus create omset berapa? Itu semua bisa dihitung.
rekan-rekan ya. Semua bisa dihitung dan itu bisa jadi tipsnya rekan-rekan semua ya. Itu terkait produktivitas diri, larinya ke produktivitas diri, larinya juga ke law of attraction juga tadi. Jadi semua sangat possible untuk dihitung juga. Itu salah satu tips dari Bu Rina untuk kita bisa menulis resolusi yang achievable. Terus ini ada satu lagi, cuman karena waktu sudah jam 8 lebih 11 ya, kita juga ada sesi untuk door prize. Jadi saya izin untuk simpan dulu pertanyaannya, nanti saya angkat di grup untuk bisa rekan-rekan kasih respon bareng-bareng. Kira-kira seperti apa sih pertanyaan, saya bacakan aja. Saya mempunyai harapan dan keyakinan akan kemampuan diri sendiri dalam kebiasaan untuk menjadi diri yang lebih baik, tapi terkadang sesuatu yang ingin dikejar dan terus diupayakan terasa sulit sampai membuat saya putus asa dan melupakan resolusi saya. Wah, ini seperti yang disampaikan Bu Rina tadi ya. Gimana caranya agar bisa konsisten dan mengejar resolusi saya? Oke, nanti kita pertanyaan terakhir ini kita angkat di grup untuk rekan-rekan bisa kasih feedback caranya gimana untuk menyemangatin Mas Dedi Kocok Makassar supaya tetap semangat. Ya. Oke, rekan-rekan semua sudah jam 8.13 menit ya. Saya harapannya sih di penghujung tahun 2021 ini itu kita bisa dapat tambahan semangat, booster, motivasi dari founding father kita, Pak Beni. Apa sudah muncul ya? Apa sudah hadir ya Pak Beni ya? Selamat malam Pak Beni. Selamat malam. Malam Pak Beni. Terima kasih Pak sudah hadir di malam tahun baru. Kita sedang kumpul-kumpul untuk meramu resolusi tahun 2022 Pak. 2022 ini harapannya lebih bagus lagi, lebih dari 2021 Pak. Bisa Pak kasih motivasi, semangat, booster buat kita Pak. Gimana menyongsong 2022 dan pastinya harusnya lebih bersyukur ya Pak di 2021 Pak. Oke, iya Pak Ong. Sorry ya kalau mungkin tidak terlalu jelas karena saya nggak pakai lighting. Mungkin salah satu tambahan dari materi yang sudah tadi disampaikan, saya pesankan ke semua rekan-rekan itu satu hal yang paling penting banget kalau mau benar-benar punya sebuah resolusi atau manifest agar benar-benar apa yang diinginkan rekan-rekan itu lebih mudah tercapai dan lebih nyata tercapai, yaitu adalah ini yang akan tahu teman-teman sendiri, rekan-rekan sendiri, adalah perasaan. Ini terkait perasaan bahwa ketika Anda membuat sebuah resolusi, misalnya Anda membuat sebuah dream book atau sebuah manifest, perasaan bahwa kita itu benar-benar sudah ngalamin atau sudah memiliki apa yang kita janjikan dream tadi. Misalnya saya salah satu manifestnya misalnya berkunjung ke salah satu tempat, katakanlah misalnya di Raja Ampat misalnya nih. Nah, kita benar-benar teknik selain scripting tadi juga memvisualisasikan tempat itu ditanamkan ke dalam alam bawah sadar. Misalnya ada beberapa titik view, di pulau ini dan lain sebagainya, tempat view yang benar-benar kita lihat itu tanamkan dalam teknik visualisasi, kita lihat dan benar-benar kita sudah merasa di sana, bukan akan ke sana, tapi seolah-olah kita tuh sudah ada di sana dan sudah ngalamin itu. Ini penting banget. Kalau benar-benar sudah di level ini, biasanya akan sangat dengan mudah akan bisa meraihnya.
Kenapa? Biasanya kita itu kurang yakin atau ragu. Salah satunya misalnya kita bilang, misalnya kita ada beberapa hal, misalnya semoga saya akan dapat ke Raja Ampat, semoga saya akan capai mudah-mudahan dan lain sebagainya. Ini enggak. Kalau pakai masih semoga, mudah-mudahan dan lain sebagainya, biasanya berarti kita itu masih belum mencapai, belum akan ke sana. Tapi ketika kita sudah merasa, nah kadang-kadang kita ini kebanyakan kita apa ya, khawatir atau kita dibilang halu ngapain sih, kayak orang gila aja tuh, seperti seolah-olah masih di sini kok sudah merasa ke sana dan mendapatkannya. Nah itu skip lah. Benar-benar perasaan, ini terkait perasaan bahwa benar-benar sudah meraihnya, benar-benar sudah ngalaminnya, itu udah lebih penting. Jadi itu mungkin tambahan dari saya, karena ini dibilang nggak mudah ya, sebenarnya mudah juga, tapi perasaan ini kita masing-masing yang tahu seperti apa keyakinan, level keyakinannya. Mungkin itu aja dari saya, sehingga dengan kata lain, di malam hari ini mungkin bagi rekan-rekan yang punya harapan, oke, ada hal-hal yang kemarin belum tercapai di 2021, coba kita evaluasi. Kenapa belum tercapai? Nah, jadikanlah sebuah momentum malam hari ini mungkin sebagai, jadi ini memanfaatkan momentumnya, karena ini malam tahun baru, memanfaatkan momentumnya bahwa pada malam hari ini kita coba mendefinisikan seberapa konsisten saya tetap menginginkan apa yang saya jadikan harapan tadi, dream tadi, atau resolusi itu benar-benar akan saya raih di tahun 2022. Itu pentingnya. Jadi tetap yakin, tetap percaya. Dan jangan apa ya, istilahnya itu masuk ke desperate situasi, itu artinya tuh setelah kita sudah membuat manifest, udah pasrahkan dengan yang di atas. Jadi jangan ngotot banget gitu loh. Jadi tetap melakukan itu, tapi jangan terlalu anggap bahwa kayak apa namanya, istilahnya itu, wah ini apa ya, istilahnya itu masuk desperate itu kayak orang itu nggak sabar ingin tercapai gitu. Itu malah justru membuat itu nggak tidak matang. Nantinya akan menjadi kontraproduktif. Nah, mungkin kalau mau dijelaskan lebih detail kita bisa kupas di next sesi. Jadi itu aja dari saya. Gunakan momentum ini sebagai salah satu momentum yang bisa memperkuat resolusi kita di 2022 itu benar-benar tercapai, yang kemarin-kemarin mungkin belum tercapai, dan percaya bahwa insya Allah bahwa itu akan diraih. Kalaupun, jadi gini loh, kalaupun ternyata itu tidak tercapai, ya, jadi nantinya ya, berarti itu sebenarnya tercapai. Tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Maksudnya tuh kayak ini, misalnya kita ingin apa namanya, katakanlah Alphard gitu ya. Nah, ada kenapa belum tercapai tahun 2022 gitu ya. Sebenarnya berarti ada tolak ukur Tuhan, kenapa ini masih di hold. Berarti tetap tercapai. Cuma ternyata Tuhan tahu kalau ini saya kasihkan di 2022, berarti kemungkinan kamu belum siap. Misalnya contoh, aku belum siap kalau tiap bulan saya harus mengeluarkan uang segini untuk perawatan dan lain sebagainya. Jadi derajat kepantasan. Tapi intinya hanya terkait masalah timing, tapi akan tetap tercapai gitu loh. Nah, itu tetap yakini bahwa saya sudah memiliki, saya sudah mengendarain, sudah merasakan. Mungkin itu tambahan dari saya, semangat, dan jadikan momentum ini sebagai momentum yang kita tetap meyakini, karena semua itu insya Allah tercapai dengan keyakinan kita
pada Yang Maha Kuasa. Itu aja Pak Am dari saya. Baik, terima kasih Pak Beni dan buat tim panitia Supergen ya. Saya kayaknya karena Pak Beni tadi juga menyampaikan jadikan malam ini momentum ya buat rekan-rekan semua mencapai impian dan goals rekan-rekan semua di tahun 2002. Jadi saya mungkin agak minta sedikit waktu deh. Karena apa? Karena saya yakin dan percaya resolusi rekan-rekan semua pasti nggak ada yang pengen dapat piring cantik, pengen dapat payung cantik, rasanya nggak mungkin. Boleh nggak Pak, kira-kira saya minta satu cerita Pak, terkait kalau tadi Pak Rupi sudah menceritakan keajaiban bagaimana sesuatu yang tidak bisa dihitung, tapi karena memang benar-benar menginginkan, karena memang benar-benar membayangkan, merasakan sampai umroh tadi Pak Beni, itu akhirnya di luar perhitungan secara ajaib terjadi berangkat. Nah, kalau dari pengalaman pribadi Pak Beni sendiri Pak, kira-kira pernah nggak Pak ada pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian yang ajaib seperti itu Pak? Oke, saya singkat aja ya. Sebenarnya teman-teman yang sudah mengikuti basic mentality, biasanya saya sharingkan ya. Intinya saya pernah membuat dream book tahun 1995-an, 94-95. Waktu saya ikut MLM. Di situ saya diminta oleh upline saya membuat dream book. Di dalamnya ada buat mobil, karena sebenarnya waktu itu saya sebenarnya awalnya terpaksa karena diwajibkan oleh upline saya harus punya dream book. Kalau kamu mau sukses, kamu harus buat dream book. Padahal saya waktu itu juga tidak really ingin mobil gitu. Tapi saya disuruh buat aja. Pokoknya kamu buat. Saya contek punya upline saya. Cuma mungkin karena level keyakinan saya, upline saya tuh Ferrari dan lain sebagainya. Saya mikir terlalu muluk-muluk banget lah. Waktu itu saya kasih mungkin Starlet, terus Honda Cielo ya. Honda Cielo itu mungkin sekelas mungkin kayak zaman sekarang HRV lah kayak gitu ya. Nah, itu saya tempelin semua. Adik saya buat kasih mobil kayak gitu ya. Terus orang tua saya tempelin gambar orang tua saya, di backgroundnya ada Ka'bah Mekah. Waktu itu belum naik haji gitu ya, tahun 94-95. Terus saya tempelin semua. Beberapa tempat yang di luar negeri yang saya ingin kunjungin, semua saya tempelin. Jadi satu buku itu saya masih ingat step by step-nya. Jadi kalau masih 2 tahun mobilnya ini, kalau sudah 5 tahun mobilnya ini gitu. Nah, dan setelah lama saya sudah lupa dream book itu, pokoknya saya waktu itu benar-benar diminta tiap hari. Itu ya tetangga kos saya tuh mungkin anggap kayak gila gitu ya, kayak anak kecil gitu. Jadi tidur dengan ngelonin dream book. Jadi kalau down habis dilecehkan dan lain sebagainya, saya harus melihat dream book terus itu ya. Tapi suatu saat itu saya mungkin sudah lupa juga gitu. Sudah berapa tahun kemudian dah kuliah tamat dan lain sebagainya. Setelah suatu saat tahun sekitar 2006 saya pernah ingat ketika ada video tentang dream book, saya buka-buka, ternyata dream book itu, apa yang ada di dream book itu semuanya sudah terrealisasi. Walaupun dalam kondisi yang berbeda dan asalnya beda. Jadi makanya jangan dianalisa. Kalau itu seolah-olah waktu itu orang tua saya naik haji, saya yang biayain. Ternyata waktu itu dengan biaya entah dari mana, orang tua saya yang jelas sudah naik haji. Dan semua yang ada di dream book itu semuanya sudah tercapai. Bahkan berjalan waktu meningkat kualitas. Mungkin kalau dulu mobilnya awal-awal bekas gitu, yang penting punya mobil. Ternyata setelah itu step by step itu berubah dan semua itu di situ sudah tercapai semua. Jadi alhamdulillah kalau dilihat sekarang di flashback, tidak ada di buku itu yang tidak datang ke sana. Sesuatu yang dulu impossible itu ternyata benar-benar gitu. Nah, itu mungkin yang saya alamin. Jadi teman-teman jangan menganalisa ini kira-kira mungkin atau enggak, muluk atau enggak. Yang jelas mungkin ternyata waktunya mungkin belum tentu sama.
mungkin asalnya belum tentu mesti dari kita juga. Tapi yang penting di buku itu semuanya yang sudah ditulis di buku itu semuanya tuh teraih gitu loh. Itu aja mungkin masukan dari saya, dan itu benar-benar saya alamin beneran. Saya nggak ngada-ngada demi istilahnya itu untuk memotivasi teman-teman, dan itu hanya sharing bahwa itu benar-benar saya alami. Oke, itu aja Ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Jadi kembali lagi ya rekan-rekan semua. Jadi jadikan malam ini ya jam 8 lebih ya, kita 1 jam di sini, jadikan momen ini momentum untuk kita semua bisa membuat resolusi yang benar-benar bisa merubah kehidupan kita ya. Jadi jangan kalau tadi bisa dapat masukan dari tips dari Bu Rina, kita hitung, kita semua bisa. Tapi tidak kita hitung pun ternyata menurut pengalaman pribadi Pak Beni itu juga terjadi. Sudah akan tercapai, tinggal timingnya saja. Jadi Dreambook tips dari Pak Beni ya untuk kita bisa membuat resolusi ya, tips resolusi tahun 2022 ke depan. Jadi mungkin kali ini agak panjang sesinya karena kali ini ya jadi momentum untuk kita bisa buat resolusi tahun 2022 yang benar-benar kita inginkan, yang benar-benar ingin kita wujudkan. Ya, itu. Terus terima kasih banyak Pak Beni tipsnya, pengalaman pribadinya. Terus Pak Rupi juga beberapa storytellingnya tentang LOA, tentang keajaiban ya. Terus tips-tips dari Bu Dina tadi juga luar biasa, bisa kita pakai. Masih ada, kalau misalnya kita mau istilahnya mencanangkan sesuatu ya, masih ada beberapa jam lagi ya untuk kita pikirkan, untuk kita scripting, kita visualisasikan apakah benar ini nanti 2022 harus saya wujudkan. Nah, dan gimana kita buat resolusi 2022 ini benar-benar berimpact ya, berimpact ke produktivitas kita di 2022 nanti. Oke, itu untuk sharing session ke-41 kali ini ya. Di sesi terakhir ini ada door prize ya. Jadi ada door prize 3 door prize ya yang kita siapkan. Ya, ada 3 door prize yang kita siapkan ya ke masing-masing holding ya, masing-masing company. Paling nggak kita siapkan 1. Kalau dari MKU Pak Rupi, kira-kira siapa nih door prize tadi? Kalau keaktifan ada beberapa dari tim MKU juga hadir, terus dari Open Camp juga ada yang hadir. Si Pak Rupi, ada siapa yang kira-kira door prize pertama kita berikan, Pak? Halo, cek. Cek. Halo, cek. Suara saya seperti apa? Halo, cek. Ada, Pak. Hadir. Ya, hadir. Cek. Halo. Halo, cek. Oke. Kita next dulu, kita skip dulu untuk MKU. Untuk UCAT, Bu Rina, door prize untuk UCAT kita sematkan ke siapa nih, Bu Rina, kira-kira? Halo, Bu Rina, kayaknya di jalan ya, Bu Rina ya. Halo Pak, putus-putus. Gimana? Ya, Bu Rina, kita ada spare 3 door prize nih yang perlu kita bagi kali ini. Untuk tim UCAT hadir kali ini kita kasih apresiasi, Pak. Kita kasih apresiasi, Bu Rina. Oke. Siapa yang kita sematkan
door prize untuk kali ini. Semoga semakin semangat ya. Resolusi 2022-nya juga semakin tajam. Oke. Kepada siapa gitu ya Pak ya? Yes. Tim Yukat maksudnya atau beda company nanti? Monggo, nggak masalah. Oke, kalau saya ini sih kalau boleh beda company kayaknya Pak Alif yang selalu bersemangat. Yeay. Dan door prize pertama disematkan ke Pak Alif ya. Oke. Pak Rupi sudah hadir belum ya? Oh, sudah hadir. Ya, halo Pak Rupi. Ya Pak, sorry tadi sempat terputus Pak. Siap, saya serahkan door prize kedua. Nominasinya mungkin bisa, bukan nominasi ya, kita sematkan ke siapa Pak door prize kedua Pak? Kalau tadi yang dari Kotshop siapa ya tadi ya? Dari Kotshop tadi ada Mbak Eni, terus pertanyaan juga ada dari Pak Slamet, terus yang mau kita angkat nanti pertanyaan dari Mas Dedi Kotshop Makassar juga. Ayo open cam supaya Pak Rupi bisa lihat, supaya Pak Rupi bisa terkesima dengan rekan-rekan semua. Ya, tadi sepertinya ini Pak, biasanya kan yang ini kriterianya dari hari ini atau sebelum-sebelumnya Pak? Boleh Pak, dari yang keaktifan tadi kalau Bu Rina menyampaikan Pak Alif selalu aktif, selalu hadir tiap hari, bisa jadi Pak. Ya. Untuk penyemangat resolusi 2022 Pak. Kalau yang saya sering lihat di aktif di Kotshop biasanya tanya-tanya open cam juga, ada yang dari ini loh, siapa namanya? Yang biasanya pakai background Power Rangers itu loh. Oh, ya. Sekarang lagi di kereta Pak kayaknya Pak. Lagi di kereta ya. Jadi nggak pakai background Power Rangers ya, karena Oke, Bro Septian ya. Bro Septian, dapat apresiasi dari Pak Rupi, luar biasa. Door prize ke 2. Oke, masih ada satu door prize lagi ya, bebas. Nah, ini Pak Rupi sudah, Bu Dina sudah. Ini saya rasa kalau sekarang kalau boleh sekarang berdasarkan feeling saya aja ya kayaknya ya. Feeling saya aja, yang pasti yang open cam. Yang pasti yang open cam, waduh Bro Septian luar biasa di kereta masih online. Mbak Dayu juga open cam juga luar biasa di jalan. Semangat sekali untuk bisa. Mbak Salsa juga luar biasa di jalan, hadir untuk bisa bikin resolusi yang mantap, yang tajam tahun 2022 nanti. Bro Daniel juga luar biasa, sudah hadir, belum mandi tapi menyempatkan diri untuk hadir juga. Aduh, bingung juga nih. Ya nggak usah, belum mandi juga kali Pak. Oh, keceplosan Pak, maaf Pak. Oke, rasanya untuk kali ini door prize ketiga saya sematkan ke Bro Daniel ya, dari tim MKU Surabaya, sudah hadir kali ini open cam juga di keadaan kondisi yang luar biasa, masih bisa ikut hadir dan semangat di sharing session ke-41 ini. Oke, untuk door prize-nya nanti akan dikirim sama panitia ya, saya tadi note Pak Alif dari MKO. Terus dari yang kedua ada Bro Septian, dan yang terakhir Bro Daniel.
Ya, oke. Untuk sharing session ke-41 ini rasanya saya cukupkan dulu. Saya kembalikan ke panitia untuk dokumentasi. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Ang, Pak Rupi, Mbak Rina untuk materinya di malam hari ini. Oke, semuanya boleh open cam dulu ya untuk kita dokumentasi. Oke. Oke, di sini ada 2 slide. Oke, slide pertama dulu yang saya ambil ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut yang slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih sebelumnya semuanya. Oke, terima kasih tim panitia Supergen kali ini di sharing session ke-41 ya. Jadi banyak dapat tips kita gimana bikin resolusi tahun 2022 ya. Harapannya semua resolusi tahun 2022 kita bisa terwujud, kita bisa bikin resolusi yang tajam. Terus larinya adalah ke produktivitas harian kita ya. Karena memang yang kita lalui adalah yang utama adalah target harian kita. Nah, pastikan setelah sesi kali ini, seperti tadi pesan dari Pak Beni, kita jadikan 1 jam lebih ini tadi sebagai momentum kita untuk bisa mencapai goal-goal besar kita melalui resolusi tahun 2022 yang akan kita buat terakhir ya malam ini. Masih ada sekitar waktu berapa jam lagi. Oke, terima kasih waktunya rekan-rekan semua. Saya akhiri untuk sharing session ke-41 ini. Semoga kita semua dikasih kemudahan, kita semua dikasih kesehatan, kelancaran dalam mencapai goal kita. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat. Terima kasih Pak Beni.